Tugas wakil bupati itu kan kalau jadi berarti saya itu jadi wakil bupati. Itu adanya tugas saya itu adalah mendampingi bupati untuk memimpin pemerintahan di Kabupaten Flores Timur ini. Dalam sosialisasi ini tentunya kesempatan baik untuk kami berdua untuk menyampaikan pertama perkenalan diri. Kalau Pak Lukman karena maju yang kedua kali, jadi mungkin banyak orang sudah kenal. Kalau saya ini memang orang Flores Timur, tapi kurang lebih 34 tahun itu bertugas di luar daerah. Tugas saya pertama itu di Kabupaten Timur Tengah Utara, itu kurang lebih 21 tahun. Sedangkan sisanya itu saya ada di Kabupaten Lembata. Nama saya Sakarias Paun. Istri saya Ibu Maria Paulina da Santo, adik dari Romo Festo yang dulu pernah buat misa di sini, dan mungkin masih sepupu dengan Romo Eman. Jadi kalau pastor Proki yang lama itu masih keluarga dengan Romo Eman, pastor Proki yang baru masih keluarga dengan saya. Kenapa keluarga dengan saya? Karena mama saya asal dari Lowolere. Jadi saya punya dua bahasa. Saya kalau ke Lowolere omong bahasa Lowolere, tapi ke Adonara saya bahasa Adonara karena saya orang Adonara. Jadi untuk saya dan Pak Lukman yang kurang lebih puluhan tahun berada di pemerintahan, kami tidak belajar lagi untuk memimpin. Kami tidak belajar karena kami hidup di pemerintahan kurang lebih 30-an tahun. Dan Pak Lukman punya kelebihan. Saya harus mengakui bahwa Pak Lukman selain juga pejabat birokrat, dia juga punya usaha. Juga punya lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Saya ini kepala dinas pendidikan itu 5 tahun terakhir saya kepala dinas pendidikan di Lembata. Urus satu sekolah saja mau mati saja. Apalagi ini dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Baru-baru beliau pergi ke Malaysia, penandatangan MOU dengan kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi di Malaysia. Itu kan luar biasa. Ini bukan kerjasama antara kita di Kabupaten Flores Timur dan Lembata, ini antar negara ini. Kemudian beliau juga pernah anggota DPR. Jadi saya harus angkat topi. Kalau saya birokrat murni, usaha tidak punya, paling piara babi. Itu bukan usaha, piara babi itu kan apa itu namanya, itu sampingan itu. Untuk menjadi bupati, Pak Lukman sudah sampaikan tadi bahwa kita harus punya kapasitas, integritas, dan isi tas. Kita ini orang birokrat ini lemahnya di isi tas. Terus terang saja Pak, kalau kami pensiun, kami menyimpan uang sampai miliar tanpa ada usaha di luar, itu hanya ada satu kata saja, temaka. Kalau kita temaka berarti tidak bisa nekadoi sampai miliar. Kalau tidak ada usaha, kalau Pak Lukman kan punya perusahaan, punya lembaga pendidikan dan lain, jadi sumbernya banyak, sehingga menyimpan uang banyak, pasti bisa. Memang saya waktu itu secara terbuka mengatakan bahwa soal isi tas tadi, karena yang ada sekarang ini hanya untuk bisa makan, untuk berpolitik tidak bisa. Kita harus realistis, kita tidak boleh tidak punya tapi kita omong di atas bukit, itu tidak boleh. Kalau di bawah tanah ya di bawah tanah saja. Itu saya punya prinsip hidup. Hidup apa adanya. Tetapi karena setelah diskusi panjang lebar dan ada ketemu ujungnya, maka kami putuskan bahwa Pak Lukman, saya siap mendampingi Pak Lukman untuk maju di Pilkada Flores Timur ini. Jadi Bapak Mama sekalian, 2-3 periode terakhir ini kepemimpinan Flores Timur ini kan orang politik semua. Belum pernah ada orang birokrat yang memimpin Flores Timur. Sekali-sekali inilah, coba kasih kami orang birokrat memimpin Flores Timur. Yang kebetulan ada orang birokrat yang punya isi tas tebal. Ya toh? Kita coba memimpin dan kita tidak pernah akan belajar lagi. Di pemerintahan itu duduk wakil duduk di mana, bupati duduk di mana juga ada aturannya. Jangan sampai begitu lantik habis, saya ini harus bagaimana? Besok saya pidato saya harus omong apa sebagai bupati? Itu tidak ada lagi bagi kami karena
bupati menyampaikan pidato saja kami yang menyusun kok. Apalagi kami yang berpidato. Lebih hebat lagi toh. Mama, masih ragu kah? Tidak susah jadi bupati dan jadi wakil bupati itu. Sekali-sekali ini coba kali ini berilah kesempatan kepada kami orang mantan birokrat ini untuk memimpin Flores Timur. Flores Timur sampai dengan saat ini maju saya lihat maju. Tetapi kita tidak bisa bersaing dengan kabupaten lain. Kalau masyarakat kita itu lebih dari 75% bertani. Kenapa kita tidak perbaiki itu sektor pertanian? Sehingga hasil pertanian itu kalau perlu overproduksi, produksinya melimpah. Dan satu saat kita bisa membangun, misalnya bangun pabrik makanan ternak. Tidak usah datangkan dari luar. Ini bagaimana kita petani tapi ada yang masih beli jagung di pasar, beli ubi kayu di pasar, padahal dia petani. Karena saya setelah pensiun beberapa tahun terakhir ini saya bertani, Pak. Saya bisa jual singkong, ubi kayu saya jual pepaya saya jual. Ternyata bahwa sumber keuangan yang paling besar itu ada di kebun kalau kita itu mau. Dan ini ada sisi lemah di kabupaten kita dan bukan hanya Flores Timur. PPL pertanian kita itu dengan keahlian yang ada, kita tidak manfaatkan mereka. Tidak siapkan anggaran yang baik, tidak bisa memanfaatkan kemampuan mereka, tidak bisa mengembangkan ilmu dan pengetahuan mereka untuk semakin hari menyesuaikan dengan teknologi pertanian sehingga bisa mendapatkan hasil produksi yang luar biasa. Harusnya di sana itu harus ada demplot, harus ada percontohan yang dia omong bilang tanam ini hasilnya begini, dia harus juga buktikan di balai-balai penyuluhan ini di hutan semua. Saya tanya PPL kenapa? Ya kami tidak diberi apa-apa, jadi kami hanya begini saja. Cari petani di kebun, kami beri penyuluhan seadanya sudah pulang. Tidak bisa membuat satu pekerjaan yang menjadi contoh untuk masyarakat. Dan mereka punya ilmu dan kita bisa kirim mereka untuk studi di luar sampai ke Israel. Yang hasilnya anak muda di Momere itu bisa bertani dengan teknologi irigasi tetes. Kita tidak mungkin sampai di sana secepat itu. Kita pelan-pelan. Yang penting kita menunjukkan suatu kemajuan. Saya beberapa tahun yang lalu dengan bupati saya di Lembata, Eliasir Yenci Sunur Almarhum, kami studi banding di Dompu. Satu petani di Dompu itu harus tanam jagung 3 hektar. Akhirnya mereka surplus jagung di sana. Harga jagung turun jadi 1 kilo hanya 2.000. Apa jalan keluar pemerintah buat? Bangun pabrik makanan ternak. Sehingga yang keluar itu makanan ternak. Sehingga waktu itu Bupati Dompu bilang, Pak Bupati Lembata, periode kedua ini saya tidak akan kampanye. Saya percaya saya akan pilih saya dan saya menang. Ternyata dia menang bupati 2 periode tanpa kampanye. Karena apa? Dia mampu membangkitkan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan PED. Jadi ini berpikirnya agak sedikit gila. Kalau kita mau maju, kita harus lebih begitu. Sehingga kita keluar dari zona yang kita rasa nyaman, ternyata bukan nyaman tetapi membuat kita tidur semua dan tidak bergerak maju. Hebat mama sekalian, hanya calon wakil tidak boleh omong terlalu banyak ya. Nanti ini belum jadi bupati sih sudah omong banyak ini. Tapi percaya, ada yang tanya, seandainya Pak Lukman dengan Pak Sakarias 5 tahun menjadi bupati, apa kalian berdua rukun tidak? Saya percaya bahwa kami akan sangat rukun. Karena kami orang birokrat itu kami tahu. Bupati pasti tahu bahwa dia punya wakil. Dan wakil juga harus tahu diri bahwa dia hanya seorang wakil. Pegang prinsip itu akan akor sampai dengan 5 tahun. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.